Dan hari ini aku udah ada beberapa jadwal. Pagi tadi aku udah dari salon ya, udah mulai kerja. Habis itu siangnya lanjut kontrol Riu ke rumah sakit karena hari ini jadwal kontrol Riu pasca operasi. Tidak ada realisasi dana 50 juta dari pihak VP. Yang kita bisa perjuangkan adalah hak nafkah untuk anak kamu karena ini memang sudah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi. Kami akan mengambil langkah hukum secara perdata karena untuk nafkah anak itu Uang 50 juta belum terrealisasi, malah ada surat cinta penyidikan dari Polda, ya nggak? benar, Bu. Ya. Halo penonton Ray-Ban Entertainment, balik lagi di sini sama saya Anggita. Kali ini kita bakal bahas kasus yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu polemik antara Vicky Prasetyo dengan seorang wanita yang bernama Fang Fang. Hari ini kita sudah sama pengacaranya, yaitu Bang Pino, Ya. Kadora, Ruslinda. dan Kak Ruslinda. Kita mulai tanya-tanya dulu dari pasca melahirkan kali ya, Bang. Ya, Mungkin siap. kemarin gimana sih proses melahirkan dari seorang Fang Fang yang katanya nggak mendapat pendampingan ya dari Vicky Prasetyo sendiri? Betul. Ini mau langsung bahas proses kelahirannya atau dari awal perkenalan saya dengan Fang Fang? Nggak boleh langsung ke persalinannya. Oke, untuk persalinan sebetulnya pada saat waktu itu dijadwalkan oleh dokter itu untuk lahiran di tanggal, kalau nggak salah hari Jumat tanggal 17 Juli ya. Tapi karena kontraksinya semakin kuat, jadi Fang Fang itu dokter memutuskan untuk memajukan proses persalinan melalui operasi sesar itu di hari Selasa tanggal 14 Juli ya. Nah, salah satu alasan kenapa pada saat proses persalinan itu berlangsung, Fang Fang menolak untuk membroadcast. Karena ada satu statement dari VP yang mengatakan di Instagramnya bahwa welcome my son, sebentar lagi kamu akan tinggal bersama-sama dengan kakak kamu. Dan di situ Fang Fang merasa tidak tenang, ketakutan anaknya diambil, makanya persalinannya pada saat dimajukan ke hari Selasa tanggal 14 kita tidak ada broadcast. Dirahasiakan sampai kata Fang Fang dari tim kuasa hukum harus datang dulu ke situ, baru setelah itu boleh kita broadcast. Nah, akhirnya persalinan dilakukan hari Selasa tanggal 14. Saya baru tiba di Pati itu hari Rabunya tanggal 15-nya. Setelah saya tiba, saya umumkan persalinan tersebut. Saya tunggu dari hari Rabu tanggal 15, 16, 17 sampai tanggal 18 hari Sabtu tidak ada realisasi dana 50 juta dari pihak VP untuk persalinan tersebut. Bahkan satu popok pun tidak ada. Bahkan hadir pun menemani nggak juga ya? Nah, tidak ada. Bahkan biaya persalinan Fang Fang ini sepenuhnya ditanggung oleh BPJS, dan kami dari pihak keluarga hanya menambah sekitar 5 juta rupiah karena Fang Fang ini upgrade to VIP untuk Kamar. supaya private. Berarti untuk yang seperti dibicarakan dia janjinya dengan uang 50 juta dan akan memenuhi semua kebutuhan melahirkannya Fang Fang tidak terrealisasi ya? It didn't happen. It doesn't happen. Sampai hari ini itu tidak terjadi, dan saya ini agak bingung. Bingungnya begini, saya merasa simpati dengan pihak kuasa hukum dari VP. Karena pada saat VP mendeklarasikan akan ada biaya sebesar 50 juta, dia kan menyampaikan itu dikonfirmasi juga oleh pihak kuasa hukum. Nah, tiba-tiba sampai hari H, bahkan lewat dari hari kelahiran tersebut, tidak ada realisasi untuk dana 50 juta itu. Nah, yang saya nggak habis pikir kan ini sebetulnya kasihan tim kuasa hukumnya juga ikut diserang oleh netizen ya. Berarti sampai sekarang pun nggak ada komunikasi untuk menjenguk, memberi apapun itulah? Tidak ada realisasi. Bahkan satu popok pun, satu botol susu pun tidak ada. Bahkan ada beberapa narasumber yang mengatakan, sampai hari ini tidak ada realisasi untuk popok, satu botol susu pun tidak ada. Bahkan seorang rekan media baru saja menyampaikan kepada saya bahwa pihak VP ini sudah mantap memutuskan untuk walk out. Nah, kata rekan media, Vin, ini masih off the record, tapi
Saya sih sudah nggak kaget kalau saya dengar bocoran VP mau walk out dari pernikahan ini, karena memang terlihatnya seperti itu. So, tidak ada pertanggungjawaban supaya udah terlihat ya, Bang. Iya, dari hari Sabtu tidak ada Jadi begini, untuk sesuatu yang dia berani klarifikasi ke publik saja, itu tidak dia realisasikan. Kita kan melihat komitmen seorang pria itu dari tindakan. Nah, perkataan yang dia announce ke publik tentang 50 juta saja tidak dia realisasikan. Kalau menurut saya, sampai hari ini tidak ada kabar dari pihak VP pun juga sudah walk out. Bang, tapi kan di sisi lain ada adiknya yang ini ya Bang, adiknya yang berspeak up lah di sosial media. Yes, exactly. Nah, di sisi lain dia menyebut bahwa seorang Fang ini pansos. Ya. Sebenarnya kakaknya tidak melakukan pernikahan siri sampai akhirnya punya anak. Kalau dari pihak Fangnya kecewa nggak sih atas perkataan dari adiknya? Nah, dengan adiknya menyampaikan statement-statement yang demikian, dan kami sebagai tim kuasa hukum itu bergerak dan melangkah maju dengan fakta-fakta hukum yang ada, seperti video, ya kan, foto, ada dokumen resmi. Ya, kalau dari pihak VP atau saudaranya tidak mengakui pernikahan tersebut, menurut saya statement yang dikeluarkan oleh pihak keluarga dari VP ini hanya mempermalukan diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin sebuah pernikahan yang jelas-jelas ada dokumentasinya, dan bahkan pihak VP sendiri sudah mengakui betul terjadi pernikahan itu dan itu adalah anak saya. Tiba-tiba sekarang adiknya menyangkal. Jadi yang jadi pertanyaan saya, adiknya itu tinggal di dunia mana? Ya, ini dunia realita ya seperti ini. Anda melakukan sesuatu, Anda menghina klien saya, Anda melakukan ujaran kebencian kepada klien saya, ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Nah, masalah hukum. Jadi untuk melaporkan terkait bullyingnya juga kan? Of course, kita masih menunggu dari pihak Fang untuk sembuh dari jahitan sesarnya, dan nanti setelah Fang ke Jakarta, saya dan rekan-rekan tim kuasa hukum saya, mereka adalah advokat-advokat yang mereka ini sudah pernah berperkara dan beracara di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya katakan sekali lagi, tidak semua pengacara memiliki pengalaman beracara di Mahkamah Konstitusi. Dan mereka ini adalah dua advokat senior yang sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya optimis mereka akan mengawal kasus Fang ini dengan baik. Karena kemarin ada yang bertanya, ada yang sempat mengeluarkan sindiran sarkasme, mengatakan Bapak ini punya kartu tanda anggota resmi nggak? Saya katakan sekali lagi, saya tidak pernah mengakui diri saya sebagai advokat. Dalam hal ini saya adalah seorang praktisi hukum dan paralegal. Nah, nanti yang berlitigasi adalah rekan-rekan advokat saya ini. Kak Dora, apa sih yang udah dipersiapkan mungkin terkait hukumnya sendiri? Kan pasca pemulihan juga nggak lama ya untuk Fang sendiri, apalagi tadi dapat kabar Fang udah bekerja gitu. Ya, puji Tuhan ya, si Fang sudah mulai mau start untuk survive. Kalau untuk proses hukumnya, pelaporan perihal dengan penghinaan kemarin, ada adiknya VP yang secara sudah menyerang secara psikologisnya Fang, sudah DM dengan sangat menurut kita itu sangat krusial karena kan menyerang mental. Dia baru saja melahirkan, harus menghadapi situasi seperti ini. Tetapi kita menunggu sampai Fang benar-benar bisa untuk meninggalkan baby, atau bisa, kalau bisa membawa ke Jakarta ya mungkin jauh lebih baik. Kita mau membuka laporan itu sekaligus sama Fang sendiri. Apakah mungkin pasal yang nanti akan disangkakan untuk VV ini? Itu penghinaan terus perundungan kepada perempuan. Berarti kan ini yang melakukan perundungan ini keluarga? Kami duga adik dari pihak VP. Adik sendiri dari pihak VP, dan mereka tidak mungkin tidak mengetahui bahwa VP sudah menikah. Walaupun hanya secara siri. Tetapi kita memiliki dokumentasi pernikahan yang dikeluarkan dari tempat mereka menikah, ada foto-fotonya, ada videonya. Mau menyangka seperti apa lagi? Awalnya mengakui, tetapi kesini-sini malah membelokkan cerita. Seperti itu. Nah, tapi kan ini ada isu baru yang tadi baru kita bahas, bahwa akan
pergilah dari pernikahannya bersama Fang Fang ini dan menelantarkan anaknya ini yang baru saja lahir ya Kak, itu juga akan dibuat laporan khusus lagi karena kan memang dari pernikahan sampai akhirnya melahirkan tidak ada biaya yang dikasih gitu. Ini saya mau tegaskan, dari awal saya sudah mengatakan bahwa dalam pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA, legal standingnya itu sangat-sangat sulit. Bahwa dalam hal ini saya selalu mengatakan Fang, yang kita bisa perjuangkan adalah hak nafkah untuk anak kamu karena ini memang sudah dijamin oleh Mahkamah Konstitusi. Nah untuk nafkahnya mungkin akan diajukan Kami akan mengambil langkah hukum secara perdata karena untuk nafkah anak itu bisa diajukan. Sudah ada jurisprudensi putusan hakim sebelumnya yang bisa kami jadikan dasar hukum. bersamaan dengan laporan penghinaan nanti. Iya. Berarti dua-dua ini akan melangkah berjalan bersamaan ya. Iya. Bang, tadi balik lagi ke kondisi. Kan belum 40 hari nih melahirkan soal Fang Fang, tapi sudah bekerja. Apa itu bentuk survive-nya sebagai ibu yang Yes, exactly. anak ya? Betul. Fang Fang tinggal di kamar kosan 3x4. Dan di dalam kamar kosan itu ada 2 anak remaja yang badannya bongsor-bongsor. Ya, jadi ada 3 orang, 3 manusia dengan ukuran orang dewasa. Plus sekarang ditambah 1 bayi. Terima kasih VP atas apa yang sudah kamu lakukan ya. Jadi Fang ini a single mom, harus menghidupi 2 anak remaja yang sudah dewasa plus 1 bayi. Tentu saja Fang harus bekerja independen secara finansial lagi. Jadi dia harus reopen salon yang tadinya awalnya diminta ditutup oleh pihak VP. Boleh lihat kondisinya mungkin Bang sekarang ini Video terbaru dari seorang Fang. Berarti memang sudah mencari nafkah ya Bang? Sudah. Mulai mencari nafkah. Sudah luar biasa Harus sekali. survive karena demi anak-anak. Halo semuanya, mohon maaf bisa ikut join gitu ya. Karena kebetulan kan mendadak sekali gitu ya. Dan hari ini aku udah ada beberapa jadwal. Pagi tadi aku udah dari salon ya, udah mulai kerja. Habis itu siangnya lanjut kontrol Riu ke rumah sakit karena hari ini jadwal kontrol Riu pasca operasi. Untuk kondisi Riu sendiri sebenarnya bilirubinnya udah mulai turun dari 20, makanya semua dokternya udah izinin pulang. Tapi untuk kondisinya masih agak sedikit kuning, makanya tiap hari harus dikontrol minumnya. Jadi biar supaya terkontrol harus pumping terus biar kelihatan milinya berapa dia minumnya. Kalau misalkan langsung di PF kan nggak kelihatannya minumnya berapa. Terus masih harus dijemur. Doain semoga kulitnya Rio bisa cepat hilang, jadi bisa benar-benar sembuh gitu ya. Terus untuk kondisi aku sendiri pasca operasi masih agak sedikit nyeri, tapi masih tetap harus beraktivitas ya, masih harus kerja karena kalau nggak kerja nanti bagaimana cari uangnya gitu ya. Terus kalau totally semuanya sih sehat ya. Terus kalau untuk berita masalah yang di Polda itu, kalau untuk yang di Polda naik ke sidik itu saya sih hormati keputusan dari penyidikan seperti apa gitu ya, dan saya juga mengikuti hukum yang berlaku. Kalau memang belum ketemu anak, toh juga sekarang dia masih berada di luar, juga dia tidak ada kemauan untuk menemui anaknya gitu. Kalau misalkan dia ditahan sementara belum ketemu anak, ya sudah ya, karena sekarang aja dia posisinya masih di luar, juga dia tidak berniat untuk menemui anaknya. Ya sebenarnya kalau misalkan tahu sibuk, saya tahu sibuk gitu, saya tahu kalau dia sibuk. Cuman sesibuk apa sih kalau misalkan seorang ayah yang menghendaki memang dia bertemu dengan anaknya, masa ia tidak bisa disempatkan, sedangkan ini juga sudah 2 minggu pasca Rio yang lahir, belum ada kabar sama sekali, tidak ada menghubungi saya sama sekali, tidak ada WA maupun telepon, juga tidak berkunjung ke sini begitu. Sekali lagi saya terima kasih atas dukungan doa supportnya dari teman-teman wartawan semuanya. Saya juga mohon maaf kalau misalkan saya hari ini belum bisa hadir. Hari ini saya masih harus ke salon lagi karena masih ada janjian, masih harus tetap kerja.
karena ya nungguin 50 juta yang tidak kunjung datang itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau hari ini bisa ikut join gitu ya. Untuk kondisi anaknya sendiri itu ya, apa namanya, mengalami bilirubin naik. Ya, bilirubinnya itu sempat naik di angka 17. Cuman 5 seconds, doesn't show anything. berarti sempat dirawat dulu. Di opname. Pangnya udah pulang, anaknya tetap No. Mereka pulang nih bersama-sama dengan anaknya. Tiba-tiba anaknya Fang mulai menunjukkan gejala menguning ya. Menguning, rewel, ya kan. Lalu Fang bawa ke rumah sakit. Ternyata bilirubinnya itu mencapai angka 17. Jadi sempat diopname 3 hari. Untuk biaya itu Nah, untuk biaya itu saya secara teknis tidak menanyakan ke Fang, tapi Fang bilang, Bang, ini nggak ditanggung BPJS. Iya. Karena kalau ketentuan dari BPJS, mudah-mudahan saya akurat ya. Menurut Fang, kalau mau ditanggung oleh BPJS, kadar bilirubinnya itu harus 21. Tapi Fang kan orangnya selalu mengantisipasi kan sebelum yang terburuk terjadi. Dan pada saat anak dari pihak VP ini diopname selama 3 hari di rumah sakit, dari pihak VP pun juga tidak datang. tahu, tapi Bang mungkin VV-nya. Ya, kami broadcast ya. Anak Tidak mungkin sakit, tidak tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Ya, kalau kami sudah broadcast dia tidak tahu, berarti dia tidak mau tahu. Itu kan menurut saya. Ya kan? Dengan kondisi Fang sekarang single mom, anak ini siapa yang jaga Bang? Berarti kan kalau misalkan tidak ada yang menjaga, ada biaya tambahan untuk babysitter ya? Fang menyerahkan pada saat Fang bekerja, anaknya dititipkan ke ibunya. Ya, jadi dititipkan ke neneknya. Masih dapat support dari Yes. ibu dan nenek. Bersyukur tempat tinggal orang tua Fang ini dengan kos-kosan yang Fang ini cukup dekat. Bang, dengan kayak gini udah mengeluarkan banyak biaya, mulai dari persalinan sampai dirawat opnam, sampai sekarang mungkin biaya popok dan lain-lain gitu. Apalagi Bang yang dilakukan oleh Fang selain tadi buka salonnya lagi, atau ada brand masuk endorse kerjaan atau apa? Beberapa endorsement sudah mulai masuk kepada Fang. Cuman secara teknis saya belum tahu karena Fang belum banyak cerita kepada saya soal itu. Tapi yang pasti saya udah nanya, Fang gimana salon kamu? Dia bilang ya 3 hari ini masih sepi sih Bang, karena belum banyak yang tahu juga. Udah buka lagi ya. Jadi sebuah bisnis yang sudah independen ya tiba-tiba oleh VP, karena VP ditutup akhirnya harus memulai dari nol lagi. Tapi yang menarik di sini adalah ketika netizen meminta untuk seorang VV ini diboikot sebenarnya, untuk tidak lagi diberikan panggung, karena kan kalau isu seorang perempuan ini bukan hal yang biasa ya. Betul. Kasus VV ini cuma menghilang gitu. Karena sebelum dari Fang ini udah ada Fang yang lainnya gitu. Betul. Dengan adanya polemik itu sampai akhirnya diboikot, kalau dari pihak Fang melihat itu seperti apa sih? Jadi begini, saya beberapa kali itu pada saat podcast itu kan banyak pertanyaan yang menyerang Fang seolah-olah, Bang, kan VP ini rapot merahnya sudah banyak. Iya betul. Kok Fang mau? Nah, dalam hal ini saya harus membela klien saya. Dan saya mengatakan kepada berbagai pihak media bahwa yang harus disalahkan itu bukan Fang, tapi media stasiun televisi kita yang terus mengundang VP untuk mengentertain di stasiun TV tersebut. Memberikan dia panggung. Iya. Ya, jadi kita tahu nih artis tersebut bermasalah, toksik. Tapi pihak stasiun TV tetap mengundang artis tersebut untuk menghibur. Otomatis masyarakat kita akan berpikir, loh, kalau dia bermasalah, kok stasiun TV besar tetap mengundang? Berarti sebetulnya dia ini orang baik. Karena masyarakat kita lebih percaya kepada brand stasiun TV lokal kita dibandingkan fakta yang terjadi di lapangan. Seperti contohnya, rokok itu buruk untuk kesehatan, betul? Menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, gangguan janin, dan sebagainya, berbagai macam komplikasi lah. Tapi kenapa rokok tetap dibeli oleh masyarakat? Karena rokok itu diiklankan oleh stasiun TV, ya kan, di-endorse, dijadikan sponsor untuk banyak acara tertentu. Ya, masyarakat tetap percaya bahwa rokok itu sesuatu yang baik, walaupun in spite of all the warning. Begitu halnya sama dengan artis-artis toksik yang bermasalah. Selama mereka
terus diundang ke stasiun TV. Secara tidak langsung stasiun TV itu mempromosikan artis tersebut. Ya, masyarakat kita percaya dong. Masih akan terus ada namanya di Iya, dia menghibur, orang tertawa, dia multi talent, dia bisa bernyanyi, bisa berakting, main sinetron, FTV, layar lebar, ya masyarakat mana yang nggak percaya? Tapi dengan di boycott ini berarti setuju ya, Pak? Jadi yang saya dengar dari rekan media saya, KPI itu hanya memberikan himbauan supaya pihak VP ini mulai dibatasi di media. Sifatnya hanya himbauan. Nah, cuman menurut saya ini sudah one step of improvement, bahwa dalam hal ini KPI tahu, aware sedang adanya isu oleh pihak VP. Tentu saja nanti jika proses pidana VP ini terbukti dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, kami akan mengambil langkah selanjutnya untuk maju ke KPI untuk meminta ketegasan KPI dalam hal ini. Karena VP ini tidak cuma satu-satunya artis bermasalah yang saya kawal. Ada satu artis bermasalah lagi ya dengan inisial L yang juga kasusnya sedang saya kawal. Itu korbannya itu ada UMKM itu sampai 20. Dan terus bertambah. Kenapa? Kok walaupun jejak digitalnya ini dilaporkan, tapi kok korbannya nambah? Ya gimana nggak nambah? Diundang ke entertainment, diundang ke media. Bahkan sempat saya diundang untuk masuk podcast, hostnya dia, ya saya tolak dong. Kan korbannya lagi minta tolong ke saya, masa saya datang ke acara dia? Kak, kalau dari hukumnya sendiri mungkin adanya boykot ini gitu. Setuju nggak sih melihat ini? Kan ini juga akhirnya suatu bentuk dukungan ya untuk Fang-Fang ya. Ya, kita appreciate ya pihak dunia pertelevisian mau memberi warning atau himbauan, karena memang orang pada saat kemarin yang bermunculan korban-korbannya VP, masyarakat kan hanya taunya oh yang artis yang itu ya. Padahal mereka tidak mengetahui track record artis yang dalam hal apa. Kalau kontroversi di dunia percintaan perempuan ya itu sudah, beliau sudah senior lah. Tapi ada lagi korban-korban tindak pidana, penipuan dan lain sebagainya yang sedang berjalan ini, yang akhirnya kan kalau tidak seperti itu ada himbauan dari dunia pertelevisian, pasti kan masyarakat taunya oh ternyata dia baik ya, selalu dipromosikan, buktinya masih diundang di dunia pertelevisian, dia masih tertawa, membuat lucu dan lain sebagainya. Kita appreciate untuk KPAI yang sudah memberikan himbauan itu supaya masyarakat juga lama-lama tidak melihat lagi ada penayangan tentang VP. Berarti pemahaman masyarakat kan adalah oh berarti dia memang benar-benar bersalah, selama ini yang kita tahu dia baik ternyata beda gitu. Kak, ini kan juga akhirnya jadi sorotan yang mungkin nantinya jika seorang seorang Fang-Fang melakukan membuat pelaporan entah itu pidana atau perdata, akan lebih mudah jalannya. Iya, karena kan sudah ada yang sebagian sudah berjalan, sudah tahap pidananya itu sudah berproses, sudah naik CD. Kita melihat ke depannya nanti seperti apa, kita akan update terus ke media. Mungkin nanti setelah jadi ke Jakarta Fang-Fang ya, tadi soal nafkah untuk anak sendiri Rio, mungkin akan ada nominal yang disampaikan oleh Fang-Fang untuk berapa besarannya? Itu kita harus ada diskusi dulu sama Fang-Fang seperti apa nanti upaya kita di perdata untuk memperjuangkan hak dari Dede Rio, seperti itu. Tapi ketika kita lagi mau memperjuangkan nafkah, keluarganya sendiri berbicara seperti itu tadi kan, tidak mengakui adanya pernikahan dengan Fang-Fang dan bahkan memiliki seorang anak ya. Itu membuat nantinya Fang-Fang juga akan down gak sih Kak? Down sih saya rasa tidak ya, karena kan ini memang dari awal itu kan rayuan gombalnya, keyakinannya dari VP, makanya Fang-Fang mengiyakan dan memiliki anak dari kedua belah pihak, anak yang diinginkan bersama, tidak ada pemaksaan. Tetapi di saat
sudah terjadi seperti ini, ada masalah lain yang muncul, lalu pihak keluarga seolah-olah tidak mengetahui, ya biar nanti hukum yang berbicara. Seperti itu, keadilan pasti akan terungkap. Ketika ini tadi udah menegaskan kalau akan pergi dari pernikahannya dengan Fang Fang, mungkin kalau walaupun nikah siri pasti ada hukumnya kan ya Kak, cara-cara untuk gimana berpisah. Ya, hukum Islam. Saya hanya mau katakan bahwa sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pernikahan siri yang tidak dicatat oleh KUA tidak memiliki legal standing atau kekuatan hukum yang sangat-sangat solid. Jadi dalam hal ini saya sudah beberapa kali menghandle kasus wanita yang diterlantarkan oleh suaminya karena dia dijadikan istri kedua atau ketiga dan statusnya pernikahan siri. Pada saat pihak suami memutuskan untuk kembali ke istri pertamanya dan meninggalkan istri siri tersebut, ya there is nothing we can do. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali memperjuangkan hak nafkah. Sedangkan untuk hak nafkah itu kan untuk proses gugatan perdata, persidangan dan litigasi ini kan memakan waktu berbulan-bulan dan memakan biaya juga. Nah, banyak dari pihak istri siri yang ditinggalkan tersebut pada saat mereka mau melakukan gugatan untuk hak nafkah anak terhadap suaminya. Lalu kami sebagai tim kuasa hukum, beban operasionalnya lalu bagaimana, Bu? Mereka juga tidak memiliki dana untuk itu. Nah, jadi kan polemik sekali ini. Memang kalau dalam perkawinan siri, ya perkawinan tidak dicatatkan bahwasanya pernikahan itu tidak diakui oleh negara. Nah, pernikahan yang tidak diakui oleh negara berarti dia seorang istri tidak berhak mendapatkan perlindungan dari negara, seperti itu kan. Sebenarnya ada cara, tapi bisa dilakukan isbat namanya. Jadi permohonan isbat cerai. Nah, bisa melakukan permohonan isbat cerai. Jadi perkawinan itu bisa ditetapkan pernikahannya dulu sekaligus cerai. Tapi itu harus ada syaratnya. Nah, tidak boleh ada perkawinan sah sebelumnya, seperti itu. Tapi apabila ada perkawinan sah sebelumnya, maka tidak bisa dilakukan hal itu. Nah, apabila itu terbuntur di situ, maka hanya bisa menggugat nafkah anak tadi. Nah, dalam gugatan nafkah anak tadi bisa juga dilakukan upaya hukum untuk permohonan asal usul anak. Berarti untuk ditetapkan VV ini sebagai ayahnya itu bisa bersamaan dengan nanti nafkahnya. Kalau untuk saat ini ada tertera nama dari ayahnya di akte kelahiran atau cuman dari nama seorang ibu? Dari Fang Fang belum menunjukkan akte lahir dari pihak Ryu, tapi berdasarkan pengalaman saya, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatat oleh KUA itu biasanya hanya nama ibu dan nama anaknya saja. Itu nanti berat nggak Kak untuk melakukan hukumnya sendiri? Oh tidak, memang secara aturan di hukum perdatanya seperti itu. Jadi anak yang terlahir di luar perkawinan itu dia hanya akan bernasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi bisa dilakukan upaya tadi itu permohonan asal usul anak misalnya. Akan sudah ada pengakuan bahwasanya anak itu bisa dilakukan kalau mengajukan permohonan minimal ada 2 alat bukti, sudah ada kopi pengakuan dan bisa juga dilakukan tes DNA. Ini seperti itu. Bang, mungkin saat ini untuk kondisinya Ryu seperti apa Bang? Apa udah pulih dari setelah mengalami ya? Sudah pulih sepenuhnya. Udah pulang ke rumah juga? Sudah pulang ke rumah. Setelah ini mungkin apa sih yang Abang mau sampaikan mungkin untuk VV-nya sendiri yang sampai saat ini uang 50 juta bahkan juga nggak sampai, kehadirannya juga nggak sampai, ada yang mau disampaikan Bang? Ya. Udah nggak bisa ngomong. Capek sama ini. Oke. Saya hanya mau katakan begini. Saya hanya mau mengatakan kepada pihak VP bahwa sudah waktunya VP kamu menuai apa yang selama ini kamu tabur. Bahwa dalam hal ini, saya tahu kamu berkeluarga. Pihak VP ini berkeluarga, memiliki 8 anak. Tapi saya juga mau katakan bahwa Fang Fang yang dizolimi juga memiliki keluarga juga. Bahkan ada satu statement dari keluarga VP yang menulis di story-nya bahwa
tolong jangan bully kakak saya. Kakak saya itu sudah berkeluarga. Nah, saya juga mau mengatakan hal yang sama kepada pihak VP dan keluarganya. Orang-orang yang dizolimi, yang uangnya ditipu dan digelapkan, apakah mereka juga tidak punya keluarga? Mereka juga punya keluarga loh. Bahkan seperti kemarin yang sudah saya bahas, ada satu ibu, seorang ibu rumah tangga yang mobilnya dari Pajero sampai akhirnya dia downgrade ke Grand Max dan menjual semua emas-emasnya karena dirugikan oleh pihak VP. Apakah keluarga-keluarga ini harus disengsarakan dan dikorbankan untuk keluarga si VP? Ya. Itu aja pesan saya. Kalau Kak Dora sama Kak Ros mungkin secara hukumnya ada yang mau disampaikan untuk VP? Ya, intinya kalau untuk proses hukum untuk VP perihal dengan Fang Fang dan Dede Riu, gentleman sebagai pria sudah mengakui anaknya karena jejak digital ini kan akan diketahui juga oleh anaknya ketika nanti sudah besar. Jadi belajar untuk bertanggung jawab, tidak harus dipublis, tapi tunjukkan kejantanan seperti awal mula berkenalan harus oke, tutup salon supaya fokus ikut saya kemana-mana, kan begitu ya Bang. Setelah sudah ada anak, semuanya tiba-tiba menghilang. Terus ada penyerangan dari keluarga juga yang membuat mentalnya Fang kasihan gitu kan. Kita sebagai saya bicara dari pihak perempuan. Jadi kalau pria seperti itu ya tidak usahlah berstatement. Kemarin awal-awalnya mengatakan bahwa 50 juta ya tunjukkan seperti itu. Ini kan sampai sudah 2 minggu Dede Riu lahir saja telepon tidak pernah, chat tidak pernah, apalagi uang 50 juta. Jadi bersiap saja untuk nanti kita memproses haknya Dede Riu. Uang 50 juta belum terrealisasi, malah ada surat cinta penyidikan dari Polda, ya. Benar. Ya. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih, Ang. Terima kasih kembali teman-teman media.